akan langsung menginjak ke box selanjutnya. Silakan Mas Anies untuk memilih box selanjutnya. Nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Top secret. Saya tuh segala-galanya gini paling takut sama anak perempuan. Mas Anies gimana? Sama lah. Sama. Tapi kenapa yang menyelimutin setiap kali mau tidur harus dia sebelum dia nikah? Wah, Mas Tejo tahu itu ya. Tia itu anak pertama, perempuan satu-satunya. Dan Tia itu selalu berada di rumah menunggu saya pulang. Jam berapapun saya pulang, dia akan menunggu di situ. Mau saya pulang jam 11, jam setengah 12, saya pasti ada. Bisa dibilang hampir selalu ada. Dan terus sesudah itu dia akan tanya, cerita hari ini apa gitu. Lalu saya masuk tidur, terbalik. Biasanya kan saya yang masang selimutnya. Kalau Tia itu enggak, karena dia ngantar sampai ke kamar, kemudian sambil ngobrol. Setelah itu nanti ritualnya dia yang pasangin selimut. Dan itu bondingnya tersendiri. Dan itu yang bisa dibilang salah satu kebahagiaan yang nggak bisa digambarkan cukup dengan kata-kata, tapi jadi perasaan yang akan selalu hidup, dan itu kebahagiaan luar biasa, Mas. Oke, tepuk tangan. Pak Ihan, silakan. Katanya Mas Anies dulu rajin baca buku, Mas. Gara-gara dibolehin naik sepeda kalau ke perpustakaan aja. Ya. Sebetulnya benar, saya SD bolehnya naik sepeda di kampung. Kampung itu artinya jalan yang tanah, karena kampungnya jalan tanah di Jogja. Ayah ibu saya itu bilang boleh naik sepeda pergi dari jauh asal perginya ke perpustakaan. Jadi saya ini sebenarnya ke perpustakaan bukan karena suka buku, dan memang nggak ada itu zaman segitu kok kesana mau cerita buku, mah nggak ada. Perginya kenapa? Karena senang naik sepeda. Cuman bolehnya naik sepeda kalau ke perpustakaan. Jadi saya seminggu 2 kali ke perpustakaan sebenarnya bukan karena mau baca, tapi karena senang naik sepeda. Jadi buku adalah efek sampingan. Tapi yang tadi tidak saya sadari kemudian, rupanya orang tua saya ini dalam tanda kutip merekayasa nih. Ini anak senangnya naik sepeda, orang tua kepengen anak ini punya minat baca, dibolehkan naik sepeda asal ke perpustakaan. Akhirnya bukan disuruh, tidak pernah ada perintah baca buku, nggak pernah. Adanya adalah boleh naik sepeda asal ke Ini bisa jadi tips bagus loh untuk para orang tua. Saatnya kita akan masuk ke kotak selanjutnya. Mas Anies, silahkan pilih. Nomor 7. Nomor 7, silahkan dibuka nomor 7. Play or pass? Play or Pas. Oh, pass. Oke. Tadi udah play, ternyata tadi begitu. Sudah play, sekarang pass. Oke, kita lanjutkan kotak selanjutnya. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2, boleh dibuka. Oh, keponya plus 62. Nah, saatnya kita akan tahu ini pertanyaan dari netizen ataupun juga audiens yang ada di sini. Nah, ada rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan di sini? Silahkan, saya berikan kesempatan untuk audiens yang ada di studio. Oke, silahkan berdiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia dari Universitas Gunadarma. Saya ingin bertanya kepada Pak Anies, kapan terakhir Bapak nonton bioskop, film apa dan sama siapa? Terima kasih Pak. Wow. Thank you. Posesif ya. Sudah deg-degan, mahasiswa nanyanya apa gitu kan. Masih ingat Mas Anies? Iya, saya sebenarnya prakteknya nih lebih sering nonton di sini nih sekarang daripada nonton di bioskop. Nah, kalau nonton bioskop, saya ini nonton bioskop ini biasanya nih, itu bukan saya milih film. Jadi anak-anak pada kepengen nonton film apa, yuk saya ikut aja. Jadi saya ini 2 bulan lalu, Januari lah terakhir nonton film, tapi terus terang saya lupa judulnya. Kita nonton di salah satu bioskop di Senayan, sama anak. Ingat suasananya, ingat itu, tapi nggak ingat apa judul filmnya. Nah, itu tadi untuk box selanjutnya, dan kita akan masuk ke box selanjutnya. Kita akan lihat, pilih box yang mana. Nomor 9. Sudut 9. Oke, kita buka sudut 9. Oke, teka-teki receh. Silakan para panelis, ada yang memimpin? Valen lagi? Pak Anies kan pernah memimpin ibu kota Jakarta, Pak. Pertanyaan saya, Pak, ini harus Pak ya, dijawab dengan serius, Pak. Kalau Bapak pasti sering ke Bundaran HI kan? Di Jakarta situ. Itu kalau diputerin 2 kali, jadi apa, Pak?
Jadi ngos-ngosan. Wah, bukan. Jadi apa? Jadi hihi. Sekali-sekali biar kendor Pak urat-urat pinggangnya Oke. Pak. Hihi. Hihi. Kan puterin 2 kali. Ada nggak Karina? Pak, artis siapa yang paling suka lari-larian? Enggak, ini nggak lucu sih Pak sebenarnya. Jangan gitu dulu dong, dijawab dulu. ya? Artis siapa yang suka lari-larian? Artis Satu. iklan olahraga. Jawabnya. Enolerian. Eno. Tahu nggak Pak itu? Eno. Itu bukan lari-larian, larian. Rehan. Receh ceritanya. Siapa jawabannya? Enolerian. Cuaks. Gak tahu tadi apa nih cuaks. Rehan dulu, Rehan belum. Jarak warna hijau tua dan hijau muda itu berapa tahun kira-kira, Mas? Dulu bacaan saya dulu kira-kira 1,5 tahun. Benar 1,5 tahun. Benar, benar. Gimana sih? Gak tahu di sini nggak ada Mbak jawabannya. Ini 2 orang serius nanya receh bingung. Oke. Kan ada banyak profesi. Nanti akan profesi jadi presiden, jadi gubernur, jadi menteri, ada banyak profesi yang lain. Nah, di bulan puasa, profesi yang paling enak itu apa? Muadzin. Lebih enak Apa? lagi, dokter. Buka jam 4 sore. Iya. Oke, tepuk tangan. Nah, Oke. Baik, itu tadi teka-teki receh. Sekarang kita akan masuk ke kotak selanjutnya. Kotak terakhir, kotak di tengah, nomor 5. Langsung saja ya, Mas Adis nggak punya pilihan. Ada truth or dare. Mau truth or dare? Truth or dare? Oke, dare aja dah. Dare, oke. Karena tadi milihnya dare, saat ini setuju nggak? Kita tantang ini Mas Anies untuk memperagakan 3 gaya terbaiknya. Oh my God. Oke, 3 gaya terbaiknya. Nggak boleh ada jempol, nggak boleh ada victory, nggak boleh melipat tangan. Boleh berdiri Mas Anies? Ini unscripted tuh nih. Iya. Oke, silakan berdiri. Perasaan nggak Oke, ada tadi. ada 3 gaya. 3 gaya ya. 3 gaya. 3 gaya. Pose pertama. 3, 2, 1. Pose dulu. Pose patung pancoran ya Pak? Oke, Pose patung pancoran. like semuanya like. Oke, tepuk tangan dong. Pose kedua, 3, 2, 1. Wih, tepuk tangan. Boleh dong. Oke, like semuanya, semua di sini like. Oke, like. Oke, 3, 2, 1. Yes. Kalau itu Obama. Saya tahu itu. Oke. Dari 3 pose mana yang akan digunakan nanti? Yang paling banyak like-nya mana tadi? Kayaknya yang Yang ketiga. paling banyak like-nya yang mana, teman-teman? 1, 2, 3. Oh, yang pertama. Kayaknya yang ketiga. 1, Yang 3, pertama 1. itu, Aku satu. 1. Boleh kita satu. ulang ya pose Ketiga. nomor 1. Aku yang satu. pertama itu menunjukkan Nah. pemimpin yang otoriter itu. Oh gitu ya. Oke. Kan harus Loh, enggak itu mendelegasikan. Oh iya, Nah, nggak bisa, Bang, nggak bisa. Itu Yang ketiga lah. mendelegasikan. Oke Mas Anies, suka pose yang nomor berapa? Saya suka juga nomor 1. Oke. Boleh diulang lagi? 3, 2, 1. Kamera. tadi. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke, silakan duduk Mas Anies. Semua kotak sudah dipilih dan sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dilemparkan ke narasumber Anies Baswedan dan sudah dijawab. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Mas Anies. Apa makna Abdurrahman Baswedan untuk seorang Anies Baswedan? Teladan sejak masa kecil. Inspirasi. Itulah Air Baswedan, kakek. Dan saya tumbuh bersama dengan beliau di Jogja. Bersama-sama beliau adalah orang yang hidupnya dihibahkan untuk perjuangan yang beliau kerjakan di masanya. Sehingga sampai tinggal di Jogja dan sampai akhir hayatnya. Kemudian saya melihat dari dekat karakter para pendiri Republik. Salah satunya beliau. Karakternya itu apa? Karakternya itu adalah dedikasi yang luar biasa, kecintaan tanpa syarat kepada bangsa ini, kepada Republik ini. Itu luar biasa, melampaui apa yang urusan-urusan lain. Kecintaan tanpa syarat itu pada Indonesia, itu yang saya pelajari. Dan saya bukan pelajari dalam artian belajar baca, lihat dari dekat. Dan
ini bukan karakter satu orang, ini karakter satu generasi. Masukkan di situ nama-nama lain satu generasi. Mereka memiliki kecintaan tanpa syarat pada republik ini. Ini yang harus dikembalikan. Kecintaan pada Indonesia tanpa syarat. Itu yang saya belajar dari Ada almarhum. pesan personal dari kakek untuk Mas Anies yang diingat. Ya, dia selalu menunjukkan kecintaan pada Indonesia. Dan itu yang diajarkan kepada kita semua. Dan beliau menggarisbawahi, jangan takut dengan perjuangan. Suatu ketika, tahun 70-an, saya SD kelas 3. Paman saya ditangkap karena urusan NKK BKK. Oke. Lalu yang ditangkap itu anak yang ke-11, anak bungsunya. Semua dikumpulkan di rumah saya, waktu itu ada masih kelas 3 SD. Kakek saya itu bilang pada semuanya, jangan pernah takut dengan ditangkap. Kenapa? Karena dia tidak ditangkap karena mencuri. Anak kita ini ditangkap karena dia bawa ide, dia bawa perjuangan. Jangan pernah khawatir. Dan kemudian kalau ada orang yang datang bercerita tentang perjuangan macam-macam itu, saya ikut duduk di situ. Saya tadi ceritakan kakek saya sering menulis. Saya belum tentu hafal dengan apa yang dia tuliskan. Tapi saya ingat persis hampir setiap hari beliau mengirimkan surat kepada siapapun. Karena pada waktu itu belum ada WA, belum ada ini. Baca artikel di koran, dia akan kirim surat. Ketemu dengan siapa, dia akan tulis surat. Di situ saya menyadari betapa hidupnya sampai dengan usia 78 tahun adalah hidup yang dihibahkan untuk masyarakat, untuk Indonesia, dan itu menjadi catatan perjalanan yang saya merasa banyak belajar darinya. Oke. Gitu. Yang pasti kita yakini kakek dari Anies Baswedan dan juga seluruh pendiri bangsa ini bangga ya dengan Anies Baswedan dan juga para generasi muda yang ada di sini, adik-adik dan juga mahasiswa, tentu saja juga para panelis yang ada di sini menjadi generasi yang harus menjadi generasi penerus ya untuk mencintai negeri ini lebih lagi. Terima kasih Anies Baswedan, tepuk tangan sekali lagi, dan juga audiens. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Woo! Menjadi pemimpin itu bukan sekedar pilihan, tapi juga panggilan. Tak cukup kata-kata, tapi harus mau kerja nyata. Terinspirasi dari pendiri negeri, seolah kita punya hutang yang harus dilunasi. Jika mau mengabdi untuk bangsa, lika-liku perjalanan harus dihadapi. Bahkan, tidak semua beruntung, bisa saja dia akan buntung. Butuh tekad dan niat yang kuat. Kalau mau pindah panggung, jangan tanggung-tanggung.